adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik aja ya. Kembali lagi sama Kak Velia hari ini. Selamat hari Minggu, selamat Bia lagi. Seperti biasa sebelum kita mau puji-pujian, kita akan berdoa dulu. Kita mau lipat kedua tangan kita dan kita mau pejamkan mata kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang sekarang mau Bia. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus taat sama perintah Tuhan. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Taat. Kakak udah pernah ajarin beberapa minggu yang lalu tentang lagu Taat. Kalau adik-adik udah nonton, kita nyanyi bareng-bareng sekarang ya. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Yeay. Sekarang kita menyanyi lagu yang berhubungan juga nih sama kata-kata taat. Sebagai anak Tuhan, kita pasti harus taat akan perintah Tuhan. Salah satunya yaitu adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu kan lagunya? Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Udah selesai pujian sekarang. Sekarang kita mau lanjut ke firman Tuhan. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita harus apa adik? Duduk yang rapi, telinganya dibuka, tangan dilipat, dan kita mau mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Tadi sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Siapa yang suaranya paling kencang angkat tangan? Wah, adik-adik pintar-pintar ya semua. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau nanya nih, adik-adik masih inget nggak apa yang kakak ceritain minggu lalu? Ayo, siapa yang masih inget? Angkat tangan. Ayo, kakak ceritain apa aja sih minggu lalu? Iya, betul.
Minggu lalu kita belajar bagaimana Raja Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Adik-adik masih ingat? Ini siapa? Ini Raja Saul. Oke, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai perjalanan Raja Saul dari raja yang taat dan menaati firman Tuhan sampai menjadi raja yang akhirnya tidak menaati firman Tuhan lagi. Adik-adik harus diingat, kalau kita sudah menaati firman Tuhan sekarang, adik-adik harus terus menaati firman Tuhan dan menjadi anak yang baik ya. Oke. Nah, ini ingat kejadian pada saat Nabi Samuel mengurapi Raja Saul yang kita pelajari minggu lalu. Oke. Pada saat itu, bangsa Israel banyak berperang melawan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Filipin dan bangsa Amalek. Nah, pada saat Raja Saul melawan bangsa Filipin, Raja Saul diperintahkan oleh Samuel tidak boleh membakar korban bakaran dan harus menunggu Nabi Samuel. Tapi saat itu Raja Saul nggak sabar. Aku bakar aja sendiri korban bakaran kepada Tuhan. Akhirnya itu menjadi kesalahan pertama Raja Saul yang tidak menaati perintah Tuhan. Kesalahan kedua Raja Saul adalah pada saat dia berperang melawan bangsa Amalek. Adik-adik tahu bangsa Amalek itu adalah bangsa yang sangat jahat. Dan Tuhan memerintahkan kepada Raja Saul untuk membunuh semuanya, baik raja, baik rakyat bangsa Amalek dan juga binatang-binatangnya. Namun, pada saat berperang dan menang melawan bangsa Amalek, adik-adik tahu Raja Saul melanggar firman Tuhan dan akhirnya menawan Raja Amalek dan juga binatang-binatangnya, dibawa pulang semua ke Israel. Walaupun memang binatang-binatang itu akhirnya menjadi korban bakaran kepada Tuhan, namun Tuhan sangat marah kepada Raja Saul. Saat Samuel mengetahui hal itu, Samuel menjadi marah dan mengatakan, "Mengapa kamu tidak menaati firman Tuhan?" Namun Saul malah berkata, "Tidak, aku menaati firman Tuhan, bukan aku yang melakukannya. Bukan aku, tapi prajurit-prajuritku yang menyuruh aku untuk melakukannya. Bukan aku, Nabi, tapi prajuritku mendesak dan makanya aku melakukannya. Jadi itu bukan kesalahanku." Adik-adik tahu di situ adalah kesalahan Saul yang paling besar, yaitu adalah dia tidak mengakui kesalahan yang dilakukan dan malah menunjuk orang lain melakukannya. Adik-adik tahu akhirnya Raja Saul tidak diurapi lagi oleh Tuhan menjadi raja. Raja Saul menjadi sedih dan akhirnya digantikan oleh Raja Daud. Oke, adik-adik sebagai anak Tuhan harus ingat kalau kita harus taat dengan perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan sampai akhir. Adik-adik kalau melakukan kesalahan boleh. Coba di sini siapa yang pernah melakukan kesalahan? Angkat tangan, ayo. Siapa yang pernah nyontek? Siapa yang pernah berbohong? Angkat tangan. Nah, nggak apa-apa adik-adik. Kalau adik-adik pernah melakukan kesalahan, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah saat adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik itu harus mengakuinya. Iya, Mami, aku salah. Iya, Tuhan, aku salah. Aku mohon ampun dan janji tidak akan melakukannya lagi. Bukan malah bukan aku nggak ngelakuin, itu nggak boleh. Jadi adik-adik harus berdoa meminta maaf kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan kalau tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Oke adik-adik? Oke, adik-adik penasaran nggak siapa sih raja pengganti Raja Saul, raja yang baik dan taat yang diurapi untuk menggantikan Raja Saul? Nah, kalau adik-adik penasaran, nonton lagi ya di Bina Aman Anak di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, sekarang kita mau kreativitas kembali ya adik-adik. Nah pertama-tama bahan yang harus disiapkan adalah gambarnya. Link deskripsinya ada di bawah dan juga pensil warna. Nah kalau udah kita mulai aja ya adik-adik. Nah adik-adik, minggu yang lalu kan sudah bercerita bagaimana Saul menjadi raja pertama bangsa Israel kan adik-adik. Nah minggu ini seperti tadi udah dengar dari firmannya, sekarang kita mau mewarnai gambar Raja Saul dan bagaimana ketidaktaatan Raja Saul pada Allah. Sekarang kita warnain sama-sama ya adik-adik.
Oke adik-adik, nah di sini kan ada gambar King Saul atau Raja Saul. Nah di sini juga ada bacaan ayat Alkitabnya, kita baca ya sama-sama. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 35. Sekarang kita warnain sama-sama ya gambar King Saulnya. Nah adik-adik udah selesai deh kreativitasnya, udah jadi. Oke adik-adik, sekarang sebelum doa penutup kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik, boleh nggak adik-adik nggak taat sama Tuhan, perintah Tuhan? Nggak boleh. Kalau perintah mama papa boleh nggak taat? Nggak boleh juga ya. Kita harus selalu menaati perintah mama papa dan juga perintah Tuhan. Lalu kakak mau nanya lagi, kalau misalnya adik-adik melakukan suatu kesalahan, boleh nggak nyalahin orang lain? Nyalahin dedeknya atau kakaknya, boleh nggak? Nggak boleh ya, harus mengakui kesalahan adik-adik kalau misalnya emang salah dan meminta maaf. Oke, kalau udah, sekarang kita siap-siap ya doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau mengakui dan berani mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala bimbingan dan berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, Bina Imannya untuk hari ini udah selesai adik-adik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!